warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunike, nomor induk mahasiswa 2211101044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen jaringan komputer. Di sini saya akan membahas tentang jaringan LAN, MAN, dan WAN. Baiklah, sebelum saya menjelaskan definisi apa itu LAN, MAN, dan WAN, di sini saya menceritakan sedikit tentang latar belakang jaringan komputer. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Pada awalnya, jaringan komputer berkembang dalam lingkup informasi bisnis atau mainframe. Layanan informasi pada sistem informasi dianggap kurang efisien karena berpengaruh pada spesialis programmer. Dalam perkembangan selanjutnya, lahir desktop dengan konsep satu komputer, satu pengguna. Selanjutnya, ketika harga komputer kecil sudah menurun dan konsep distribusi matang, maka pengguna komputer dan jaringan mulai beragam. Oleh sebab itu, mulai berkembang LAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya yaitu LAN. Apa itu LAN? LAN atau sering disebut dengan Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lainnya. Sebuah jaringan area lokal atau LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area fisik kecil, seperti rumah, kantor, atau sekelompok kecil bangunan, seperti sekolah atau bandara. Karakteristik yang menentukan LAN berbeda dengan Wide Area Network atau WAN, termasuk mereka yang biasa lebih tinggi kecepatan transfer datanya, tempat geografis yang lebih kecil, dan kurangnya kebutuhan telekomunikasi liset baris. Local Area Network atau LAN adalah sejumlah komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu area tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam kantor atau gedung. Secara garis besar, terdapat dua tipe jaringan LAN, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Sedangkan pada jaringan client-server, hanya satu komputer yang bertugas sebagai server dan komputer lain berperan sebagai workstation. Saat ini, kebanyakan LAN berbaris pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10,100 atau 1000 bit per sekon. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau sering kita sebut dengan Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa disebut dengan hotspot. Transmisi data dalam LAN mempunyai kecepatan yang berbeda dan dapat dikategorikan sebagai high speed network, medium speed network, dan low speed network. Lanjut, yang kedua yaitu MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misalnya perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN merupakan gabungan jaringan LAN yang hanya bisa menghubungkan satu gedung saja. MAN memiliki cakupan luas yang lebih dibandingkan LAN, di mana cakupannya berkisaran antara 10 km hingga 50 km. MAN dinilai cocok untuk jaringan yang menghubungkan antara kantor dan satu kota ataupun pabrik dengan satu kantor pusat sebagai pusatnya. Jaringan MAN hanya memiliki 1 hingga 2 kabel saja. Fungsi kabel tersebut untuk mengatur paket data dari kabel output di dalamnya. Namun, ada alasan untuk memisahkan
MAN sebagai kategori khusus. Alasannya utama yaitu ditentukan berdasarkan standar yang dimiliki MAN. Standar tersebut masih diimplementasikan di jaringan ini. Ada banyak gambar MAN yang membuat pengaplikasiannya lebih mudah untuk dilakukan. Adapun fungsi MAN itu tersendiri yaitu menghubungkan komputer dan juga perangkat lain sehingga bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Jaringan MAN bisa meliputi banyak wilayah sehingga memiliki cakupan koneksi wilayah yang lebih luas. Bisa disebut cakupan tersebut gabungan beberapa jaringan LAN. Adapun contoh-contoh dari MAN terdiri dari 3. Yang pertama yaitu jaringan bank, jaringan internet antar gedung di kampus, dan jaringan perkantoran. Yang pertama yaitu jaringan bank. Jaringan bank merupakan contoh sederhana dari MAN yang ada di sekeliling kita, di mana ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah Bank Mandiri yang dihubungkan dengan koneksi jaringan MAN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang kedua yaitu jaringan internet antar gedung di kampus. Jaringan gedung di dalam kampus juga menjadi contoh implementasi Metropolitan Area Network yang paling banyak kita temui. Contohnya adalah Usuneta yang merupakan logi untuk produk layanan Universitas Sumatera Utara, kabel optik yang berkapasitas 1 Gbps yang menghubungkan gedung utama di dalam kampus. Yang terakhir yaitu jaringan perkantoran. Jika Anda tinggal di kota besar seperti Jakarta, tentu sudah paham jika ada beberapa perkantoran yang memiliki cabang di kota tersebut. Nah, jaringan tersebut dihubungkan dengan MAN. Artinya, satu cabang kantor bisa terhubung dengan cabang kantor lain di dalam kota tersebut. Lanjut, yang terakhir yaitu jaringan WAN. Jaringan WAN yang memiliki kepanjangan Wide Area Network yaitu sebuah jaringan yang memiliki jangkauan luas. Jangkauan tersebut lebih luas dibandingkan dengan jaringan LAN dan jaringan MAN. Jika disimpulkan, jaringan WAN adalah jaringan yang jangkauannya mencakup area negara dan benua. Hal yang penting yang harus diketahui juga adalah WAN merupakan gabungan dari jaringan LAN dan jaringan MAN. Protokol jaringan WAN terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ISDN, ATM, HDLC, dan PPP. Yang pertama yaitu ISDN. ISDN memiliki kepanjangan dari Integral Service Digital Network, yaitu protokol komunikasi data yang digunakan untuk membawa paket data. Paket data tersebut biasanya berupa teks, gambar, suara, maupun video. Yang kedua yaitu ATM. ATM memiliki kepanjangan Asynchronous Transfer Mode. Protokol ini memiliki fungsi untuk share relay informasi pada layanan servis video, voice, dan data pada jaringan WAN. Yang ketiga yaitu HDLC. HDLC memiliki kepanjangan High Level Data Link Control. Protokol ini memiliki fungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data dan serial. Yang keempat yaitu PPP. PPP memiliki kepanjangan Point-to-Point Protocol. Protokol ini memiliki fungsi untuk komunikasi asinous serial maupun sinoserial. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil di antara ketiga jaringan tersebut adalah dengan melihat jarak jangkauannya, di mana LAN merupakan jaringan dengan jangkauan paling pendek di antara MAN dan WAN. Yang pertama yaitu LAN, singkatan dari Local Area Network. Jarak jangkauan LAN mencapai 1 km. Biasanya digunakan di tempat seperti rumah atau ruangan. Yang kedua yaitu MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network. Jarak maksimal yang bisa dijangkau mencapai 50 km. Biasanya digunakan di tempat besar untuk menghubungkan lokasi-lokasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu WAN. WAN singkatan dari Wide Area Network. Jarak maksimal yang bisa dijangkau mencapai 1000 km. Jaringan ini memiliki jangkauan paling besar. Mungkin cukup sekian
presentasi dari saya. Jikalau banyak kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.